sempat dikatakan untuk KPK, Pak, benar itu, Pak? Itu pengakuan dari Pak Ajay. Tapi kalau untuk yang pengumpulan uang itu sebenarnya Udah, itu, pernah dilakukan nggak? Itu saja, saya tidak akan bersikap apa-apa lagi. Terima kasih. Maaf ya. Tadi sempat akan melontarkan pengakuan Udah, no comment saja lah. dimintain Lulus uang puasa. sama KPK. Benar kan? 500 juta kan itu kan benar? Kita ingin tahu apakah betul memang itu orang KPK atau bukan. Ya, ingin kita buktikan. Tapi dalam pengakuan Ajay tadi sempat melihat etikat bernama Roni itu juga. Ya kan faktanya mana gitu. Nanti mungkin pada saat pemeriksaan terdakwa kita akan kejar itu. Tapi benar ada pengumpulan uang. Kalau menurut dia kan ada pengumpulan uang dan sudah diterima oleh dia katanya kan oleh siapa anak buahnya itu Yanti itu. Nah kita ingin tahu apakah itu memang faktanya betul ada orang KPK yang melakukan itu atau tidak. Itu akan kita dalami. Pertanyaannya kan kalau seandainya memang faktanya seperti itu, kenapa yang bersangkutan tidak melaporkan kepada polisi atau tidak melaporkan kepada kami? Terbongkar. Sebelum di OTT, Wali Kota Cimahi diperas 1 miliar oleh orang KPK. Wali Kota Cimahi yang sudah dinonaktifkan karena terjaring OTT KPK, Ajay Muhammad mengatakan dia sempat dimintai oleh pihak yang mengaku dari KPK sebesar 1 miliar. Katanya dengan iming-iming tidak di OTT, korupsi dibalik korupsi dong. Hal ini diungkap dalam sidang kasus suap 1,6 miliar terkait proyek pembangunan RSU Kasih Bunda dengan terdakwa Ajay. Di pengadilan tidak pidana korupsi Bandung, nilainya kecil, nggak seberapa dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Semakin menguatkan dugaan kalau memang KPK ini busuk. Saudara-saudara seperjuangan Novel Baswedan yang merupakan sepupu Anies Baswedan ini menjadi sekelompok orang yang bekerja di balik lembaga Superbody yang ternyata di dalamnya buruk, rongsok, dan penuh belatung-belatung menjijikkan. Kenapa saya percaya saja kalau memang ada orang-orang di KPK yang kurang ajar seperti itu? Jelas banget ada alasan kuatnya. Kalau bicara OTT, pasti sifatnya rahasia. OTT ini dilakukan tanpa adanya sebuah pemberitahuan terlebih dahulu. Sebelum OTT, pasti yang tahu hanya orang-orang dalam KPK. Tapi kenapa ada yang menawarkan Ajay untuk lepas dari OTT dengan harga 1 miliar? Siapa dia? Orang di luar KPK? Pasti bukan. Hal ini pun juga bukan diungkap oleh Ajay saja, tapi sekretaris daerah yang menjadi saksi mengatakan hal itu juga. Pak Wali Kota dimintai sejumlah uang oleh orang yang mengaku dari KPK. Beliau mengatakan 1 miliar rupiah. Saya bilang, aduh mahal banget. Kita uang dari mana? Ucap Dik-Dik, yakni sekretaris daerah. Dalam dokumen berita acara pemeriksaan alias BAP yang dibacakan jaksa KPK di dalam persidangan, disebut juga bahwa uang tersebut dibutuhkan untuk meredam orang KPK agar tidak melakukan operasi tangkap tangan. Aneh banget kan? Dik-Dik pun membongkar lebih jauh lagi bahwa nama orang KPK yang diduga merupakan pemeras teman kerjanya Novel Baswedan adalah Roni. Pria itu datang ke kantornya, mengaku sebagai orang KPK dengan segala identitasnya. Sempat ada negosiasi sebelum OTT. Lah, OTT kok dibocorkan oleh orang dalam? Sudah jelas banget kalau di KPK ini informasi bisa bocor kemana-mana. Kalaupun Roni bukan orang KPK, dia ini tahu informasi KPK. Dari siapa? Dari KPK sendiri tentunya. Kita tahu dan bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa KPK dan Tempo ini juga saling sebar info. Sebelum KPK bongkar, Tempo sudah membuat narasinya terlebih dahulu
dan kemudian Tempo bisa dengan gampang memberikan umpan lambung kepada KPK. Narasi-narasi semacam ini justru sangat busuk, menghancurkan karakter orang. Sampai di sini kita paham kalau di KPK memang sudah busuk ketika mendengar pengakuan dari Dik-Dik. Orang KPK yang ada di persidangan pun ngomongnya nggak jelas. Masa temannya Novel Baswedan si pembela Anies ini ngomongnya kayak gini? Kalau faktanya seperti itu, kenapa yang bersangkutan tidak melapor ke polisi atau ke kami? Lah, kenapa harus dilapor ke KPK? Kalau dilapor, nanti malah jadi makin runyam. Inilah yang saya katakan, bahwa KPK ini memang bertugas untuk membela Anies Baswedan. Nilai 1,6 miliar itu kecil dibandingkan dengan ratusan miliar yang hilang menguap dengan alasan Formula E. Anies ini harus ditangkap oleh KPK. Tapi bagaimana bisa? Wong saudaranya saja ada di sana. Orang KPK yang ada di ruangan sidang pun tidak mengaku kalau ada orang yang namanya Roni di bidang penyidikan. Sudahlah, semakin lama kita tahu bahwa KPK ini semakin busuk. KPK semakin tidak jelas. KPK semakin berpihak. Kelihatan sekali sampai sekarang Anies pun bisa bebas hahaha, tidak merasa takut. Kenapa? Karena ia selalu ada di dalam lindungan Novel Baswedan. Kalau bicara korupsi, saya juga nggak suka uang saya dikorupsi. Tapi kalau korupsi di DKI kok bebas, kalau di tempat lain dibilang markup, kalau di Jakarta kok dibilang lebih bayar. Sama loh, ini namanya korupsi. Kalau begitu, Anies ini pembayar lebih. Pembayar lebih itu adalah koruptor. Logika sederhananya adalah Anies ini koruptor, tapi selama dibela oleh saudaranya, Anies hanya dianggap lebih bayar. Padahal keduanya ini sama saja, nggak ada bedanya. KPK kurang otak. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shio.com, ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?